Kami menyapa Anda kali ini dalam interaksi Dubes RI. Sekarang sudah pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Jadi kami ucapkan selamat berbuka puasa untuk Anda yang ada di sebagian besar kawasan Indonesia yang ada di bagian barat ya, baik di Jakarta dan sekitarnya atau kota-kota yang ada di Sumatera. Selamat berbuka untuk Anda. Mudah-mudahan bukanya hari ini enak ya rasanya ya, meskipun dengan keadaan Anda masing-masing. Kami akan ajak Anda ke negara yang banyak saudaranya dengan kita. Nah, negara mana ini? Negara yang saat ini juga banyak diberitakan oleh masyarakat. Ada Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Yordania Hashimiyah yang juga merangkap untuk Palestina. Nah ini nih yang baru terakhir tadi tuh yang kita sebut ya, banyak di highlight. Duta Besar luar biasa dan berkuasa penuh untuk Kerajaan Yordania Hashimiyah, merangkap untuk Palestina ada Pak Ade Patmo Sarwono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Asrowi. Apa kabar Pak Ade? Alhamdulillah dan insya Allah sehat selalu. Kita nggak janjian baju kita hampir sama ya Pak Ade ya? Ya kalau di sana kan kita di sini Jumat kan libur, jadi Kamisnya kita pakai batik lah. Sama, kami juga. Kami harus pakai batik di kantor. Dan kebetulan batik kita hampir sama ya, dasarnya hitam dan warnanya emas. Anda mungkin penasaran ya, kok mirip nggak sih batiknya penyiarnya dengan Pak Dubes? Silakan Anda buka YouTube kanal Radio El Sinta, kami juga live di sana. Nanti Anda sekaligus bisa menanyakan keadaan terkini saudara kita di Yordania atau di Palestina ya. Ke Pak Dubes langsung nanti akan dijelaskan. 0215869.000 atau pesan singkat dan juga WA di 081 1806543. Kalau keadaan Palestina masyarakat banyak tahu karena beritanya banyak. Tapi Yordania bagaimana Pak Dubes? Yordania sih sekarang semua masyarakat sedang merayakan ini ibadah Ramadan ya. Situasi pandeminya juga sudah membaik dan kita juga bisa berkumpul melaksanakan sholat tarawih di masjid yang sebelumnya itu belum boleh dan ada beberapa yang jaga jarak. Sekarang sih sudah boleh melakukan. Sudah melebur bebas gitu Pak Dubes? Bebas lah, memang tetap penggunaan masker ini opsional lah, tapi dihimbau kalau di dalam ruangan sekiranya perlu pakai masker, tapi relatif sudah sedikit ada relaksasi. Hampir sama dengan Indonesia. Jadi apakah ini juga menjadi berita baik untuk ekonomi, terutama di Yordania? Ya, itu berita baik ya, terutama bagi restoran-restoran ya yang sebelumnya seperti sama di Indonesia jumlahnya dibatasi, jaga jarak dengan sejak 1 April kemarin sudah boleh penuh 100%, tidak perlu jaga jarak. Bahkan di mal-mal mungkin di Indonesia masih yang berbeda sedikit. Kalau di yang semula kita masuk mall harus menunjukkan sertifikat vaksin, waktu awal-awalnya juga begitu di sini, tapi sekarang sudah ada lagi, jadi silakan masuk. Dan restoran-restoran terutama khususnya di bulan Ramadan ini mereka buka sampai jam 1 pagi dan bahkan ada beberapa yang sampai jam 2 pagi gitu. Enak ya nyari pancake di sana jam 12 malam masih banyak ya Pak Dubes ya? Ya, di sini seluruh keramaiannya justru setelah terawih, jadi antara jam 9 sampai jam 2 pagi. Jadi kalau di Jakarta terutama kalau buka puasa kan biasanya jalan macet gitu ya. Di sini justru jalannya sepi sama sekali. Nggak ada dan juga di restoran juga sepi karena mereka lebih banyak buka puasanya di kediaman masing-masing, terus kemudian melaksanakan ibadah. Nah setelah tarawih, nah itu jalan di sini macet dan ramai dan dengan masyarakat. Jadi di sana nggak ada budaya takjil Pak Dubes? Sebetulnya tidak begitu sama ya, kita ada beberapa seperti ada yang buka jual takjil lah gitu, tapi tidak semarak seperti di Indonesia seperti saya bilang tadi, karena kalau buka puasa mereka sebetulnya lebih dilakukannya di kediaman masing-masing daripada di luar atau di restoran. Jadi kalau di Jakarta misalnya atau di Indonesia itu kalau buka puasa restoran penuh, di sini sih biasa aja gitu. Tapi nanti setelah
setelah terawih, nah itulah baru rame sekali. Kalau di kita nih parameternya Senopati macet berarti lagi rame itu ya, karena isinya resto sama kafe-kafe saja kalau di kawasan Senopati atau mungkin Jalan Bangka tuh. Nah, Pak Dubes, kalau masyarakat Palestina tahu nih, tapi Yordania nggak banyak tahu. Yordania ini sebuah negara bentuknya kerajaan. Boleh ceritakan ke kami, Pak Dubes? Ya, Yordania ini sebetulnya tadi memang kerajaan Yordania Hasimiyah yang dipimpin oleh Raja Abdullah II. Sistem pemerintahannya monarki konstitusional, jadi ada perdana menteri, ada pemilu. Negara ini bertetangga dengan Israel, Syria, Lebanon, Arab Saudi, dan juga Mesir. Yordania ini juga dikenal suka disebut beberapa kalangan menyebutnya negara nabi karena beberapa nabi itu dimakamkan di sini di Yordania, dan banyak situs-situs baik itu situs Muslim, situs untuk Nasrani maupun juga peninggalan Romawi. Dan salah satu objek turisme yang terkenal di Yordania itu Petra, itu kota yang dibangun Water. Dan ini Laut Mati. Jadi kalau berenang, nggak boleh berenang sih, boleh berendam karena garamnya banyak, jadi nggak boleh berendam di Laut Mati. Itu ya dua ikon dari Yordania. Dan bagi peziarah Indonesia biasanya baik itu yang Muslim maupun Nasrani, kalau mau ke Yerusalem atau ke Bethlehem itu selalu biasanya lewat Jordan. Iya, jadi kalau yang digambarkan tadi paling banyak wisatawan apa? Apakah religi atau wisatawan yang wisata tadi yang soal budaya tadi? Kalau ke Yordania sendiri lebih banyak wisata budaya ya, untuk ke Petra terutama yang kota di Batu, dan juga ada yang ingin menikmati keindahan gurun pasir, itu ada Wadi Rum, jadi ada penginapan tinggal di tenda-tenda itu Wadi Rum itu mungkin kalau yang suka nonton Star Wars ya, Star Wars sama itu satu lagi itu saya lupa filmnya, Martian. Nah itu dibuatnya di situ di Wadi Rum karena pasirnya itu katanya mirip seperti di luar angkasa lah gitu. Oh, jadi kalau mau private bagus kayaknya ya, Pak Dubes ya. Ya, gitu di Wadi Rum. Silakan Wadi lah, Rum ini masukkan ke kalender untuk honeymoon, mungkin mau honeymoon karena kemarin nggak sempat honeymoon ya, karena gara-gara pandemi, mungkin bisa lah dimasukkan ke list. Bisa kunjungi Laut Mati, bisa ke Petra, bisa juga nanti ke Wadi Rum ya, dessertnya yang luar biasa. Betul. Itu benar, kalau honeymoon bagus, cocok itu kalau ke Wadi Rum, soalnya tinggal di tenda, jaraknya jauh-jauh, dan tidak ada suara sama sekali kecuali keindahan alam, terutama di malam hari. Itu dia ya, bertemankan jangkrik. Mungkin jangkrik gurun beda kali ya dengan jangkrik di Indonesia. Saya ingin tahu tentang ekonomi ini dan juga kerjasama kita dengan Yordania. Sejarah kita hubungan dengan Yordania seperti apa, Pak Dubes? Terkait dengan ekonomi, hubungan kita baik ya, terutama Yordania ini adalah pensuplai fosfat kedua terbesar bagi Indonesia untuk pembuat pupuk di Indonesia. Itu sebagian ingredientnya, bahan bakunya. Nomor 2 paling besar dari Maroko. Maroko itu yang pertama, Jordan yang terbesar, dan kita sebetulnya dengan PT Pupuk Gresik dengan salah satu perusahaan fosfat di sini sudah ada joint venture ya, pabrik di Petro Jaya Abadi di Gresik. Jadi kita punya investasi di Jordan, bukan sebaliknya, Jordan investasi di Indonesia, Pak Dubes? Ada investasi di Jordan, kita sedang coba jajaki kemungkinannya investasi kita di Jordan, tapi dari Jordannya sudah ada investasi ke Indonesia ya, walaupun nilainya mungkin belum signifikan, tapi cukup baiklah, karena kan Jordan ini bukan negara yang memiliki minyak. Mungkin Jordan salah satu atau satu-satunya negara di Timur Tengah yang tidak ada minyaknya. Punya minyak ya, kasihan. Ya, yang adanya
fosfat aja. Kalau yang lain sebagian besar itu ada minyak, di sini hanya fosfat sama potas. Tapi ya lumayan mereka sudah menginvestasi berinvestasi di Indonesia. Iya, jadi lumayan indah ya artinya hubungan kita ya meskipun belum maksimal. Tapi kan jadi PR untuk Pak Dubes untuk bisa memaksimalkan nilai dagang kita nih Pak. Betul, betul. Memang betul bagaimana meningkatkan perdagangan antara kedua negara. Tapi alhamdulillah tahun lalu volumenya sudah meningkat sampai 500 juta US dollar. Sebelum-sebelumnya hanya 200-an, 300-an. Dan juga tahun lalu kita mengalami pertama kali sejak 5 tahun atau ke belakang surplus ya. Ya ini yang bukan betul jadi PR saya untuk bagaimana mempertahankan surplus itu. Termasuk betul. Diversifikasi komoditi kita sudah dilakukan Pak Dubes. Sudah diversifikasi ya. Dan yang menarik terakhir ini adalah permintaan untuk briket arang ini untuk meningkat gitu dari 2 tahun terakhir ini, terutama tahun lalu itu meningkat. Kalau sebelum-sebelumnya seperti plywood atau pasta dan underdeal dan sebagainya nih salah atau kopi sebelum-sebelumnya yang ini yang arang ini briket arang ini. Itu naik itu ini. Sudah dikomunikasikan dengan Kementerian Perdagangan atau Kementerian Perindustrian, Pak Dubes? Ya sudah kita laporkan untuk Jakarta dan ini mungkin untuk bisa ditingkatkan lagi. Walaupun briket arang ini digunakan untuk sisa ya, mungkin. Sisa ya, karena sisa itu butuh briket arang ya. Iya itu. Jadi ya mungkin dengan meningkatnya keinginan untuk melakukan sisa dan ya sisa ini kan untuk sebetulnya berkumpul ya, apalagi di Ramadan itu tadi yang saya sampaikan kalau habis tarawih malam-malam mereka ke restoran itu kan salah satunya bersih sisa kan selain minum atau makan, mungkin minum makan sudah ini tapi sisa itu the best lah kalau orang Arab. Jadi duduk di atas karpet bersila gitu ya, ada sisa terus di sana kita nikmatin musik rebana tuh biasanya kayak gitu orang Arab. Nah Pak Dubes, ini soal Palestina nih Pak Dubes. Palestina ini kemarin terakhir Kementerian Luar Negeri mengeluarkan pernyataan di mana mengutuk aksi kekerasan di sekitaran Aqsa. Apa yang terjadi sebenarnya Pak Dubes? Ya yang terjadi mungkin sudah beberapa di media sudah sampaikan diawali pada tanggal 15 April yang lalu ketika aparat keamanan masuki perkarangan Masjid Al-Aqsa untuk mengusir jemaah warga Palestina yang selesai sholat subuh. Pengusiran ini dimaksudkan karena tanggal 15 April sampai dengan 23 April itu sebetulnya bersamaan dengan ibadahnya orang Yahudi Passover. Nah ini Yahudi ekstremis ini memaksa masuk ke dalam Masjid Al-Aqsa ini untuk melaksanakan ibadahnya mereka. Inilah yang menyebabkan terjadinya bentrokan sejak tanggal 15, 17, 18 kemarin. Hari ini juga ada bentrokan lagi dengan antara aparat keamanan dengan warga Palestina. Inilah kronologis kira-kiranya dari kejadian di. Tapi secara umum hanya di sekitar Al-Aqsa saja kan, di luar Al-Aqsa masih relatif kondusif Pak Dubes? Jadi dampaknya sebetulnya karena akibat penyerbuan aparat keamanan Al-Aqsa ke Masjid Al-Aqsa tanggal 15 April itu berdampak ke kota-kota lain, terutama di mana di daerah pengungsian Palestina itu terjadi pembakaran, pelemparan, bentrokan seperti di Nablus, Haifa, Gaza, Ramallah, Hebron. Dan 2 hari terakhir ini walaupun dalam masih skala kecil dan mudah-mudahan masih tidak terkendali itu ada serangan roket. Ya, nah kondisi WNI kita di Palestina bagaimana Pak Dubes? Baik WNI yang di sana stay karena bersama dengan keluarga atau relawan-relawan kita masih bekerja di Palestina? Kalau WNI kita sebagian di Gaza sekitar 12-an dan bersama keluarga so far mereka sih kondisinya baik. Yang di tepi barat itu
tidak banyak, terakhir itu hanya 5 atau 6 dan semua dalam kondisi baik dan mereka tidak sehat-sehat aja, dalam kondisi sehat saja. Apa instruksi Tidak banyak sih. Kalau instruksi dari KBRI untuk memastikan keamanan WNI kita bagaimana Pak Dubes? Ya kita himbauannya menghindari tempat-tempat yang kerumunan yang ramai lah gitu, menjauhi dan bila diperlukan kita ibadahnya dilaksanakan di rumah gitu ya, di rumah atau karena situasinya ini masih akan meningkat tensinya, kemungkinan terutama mendekati dan menjelang Idul Fitri. Nah ini ada kecenderungan katanya kalau selama Ramadan itu selalu akan ada ulah dari Israel, betul tidak sih Pak Dubes? Sebetulnya ini karena 2 tahun lalu juga kebetulan di Ramadan, tapi tidak selalu di bulan Ramadan. Mereka melakukan ini sering, terutama yang tadi saya sampaikan kalau terkait atau berdekatan dengan ibadah-ibadah agama Yahudi. Nah ini kelompok-kelompok ekstrim Yahudi ini selalu ingin memasuki Al-Aqsa karena mereka beranggapan itu juga tempat karena berdekatan dengan tempat ibadah sucinya ya. Tapi tidak selalu di bulan Ramadan, tapi memang 2 atau 3 tahun terakhir ini memang selalu di bulan-bulan Ramadan. Tapi sebelumnya itu mereka memang kapan saja sering memasuki Al-Aqsa tanpa alasan yang jelas. Itu dia ya, makanya selalu terjadi berita dalam tanda kutip gitu panas lah. Nah, Yordania ini sebuah negara yang kalau kita gambarkan Arab itu kan negara yang kaya. Yordania kaya juga tidak Pak Dubes? Ya kalau dibandingkan dengan Arab Saudi atau Uni Emirat Arab atau Qatar mungkin tidak ya, tapi negara ini juga, namun negara Yordania ini relatif cukup baiklah ekonominya ya. Tapi kalau dibilang kaya tidak sekaya seperti Arab Saudi atau Qatar atau Uni Emirat Arab itu, karena itu tadi Yordania tidak punya minyak gitu. Ya, kalau yang negara lain punya minyak, punya gas. Kalau nggak punya minyak ada gas, ini tidak ada sama sekali. Jadi. Memang benar nggak ada minyak atau memang belum dieksplor sebenarnya Pak Dubes? Ya ada, tapi nilainya kecil sekali, jadi tidak secara ekonomis tidak menguntungkan gitu. Ada jadi tidak sama sekali tidak menguntungkan sehingga tidak perlulah di eksploitasi lagi ya, daripada malah buang modal saja nggak dapat untung. Dengan keadaan bahwa minyak dunia sudah mulai naik, apakah juga kena dampak nih? Sebagian besar negara di dunia juga kena dampak, termasuk Indonesia, Pak Dubes. Dampak dari naiknya harga bahan bakar. Iya. Kalau bahan bakar di sini sih masih relatif sama ya, tapi dampaknya justru ke pengontrol sedang dikontrol untuk bahan-bahan sayur-sayuran atau buah-buahan itu mengalami kenaikan, tapi sekarang sudah dikontrol untuk supaya tidak terlalu tinggi. Tapi kalau dari bahan bakar minyak, meskipun tadi saya sampaikan sini tidak punya minyak, tapi harga minyaknya atau bahan bakarnya sih tidak naik. Yang dikhawatirkan ini bahan makanan. Ya, makanan. Itu mungkin sebetulnya dampaknya dari harga minyak juga gitu, karena kan transportasi pengiriman ya jadi mahal. Pengiriman dari yang dari import itu akan naik jadinya. Ya. Bisa tidak itu kita masuk itu pasar Yordania untuk kebutuhan makanan misal? Kita kan punya banyak aneka ragam buah yang eksotis tuh, buah-buah tropis tuh Pak Dubes. Transportasinya, karena kalau kita kan tidak ada penerbangan langsung ke masalahnya itu ya, kita nggak punya pengiriman. Jadi kalau buat buah-buahan kan harus fresh ya, memang harus transit di Qatar atau Emirat, tapi kan akibatnya kalau transit kan biayanya kan jadi
jadi meskipun mungkin buah-buahannya tetap segar, tapi kan jadi harganya tidak kompetitif lagi. Sementara dari sini mereka bisa dari buah-buahan, bisa dari lebih banyak kan dari Eropa ya, karena kan harus ada transportasinya banyak ya. Nah kalau memang problemnya bukan problem tantangan bagi kita semua, terutama juga sebenarnya dari negara-negara Asia itu pada umumnya. Transportasinya dan ininya lebih banyak ke Eropa karena lebih dekat. Logistik itu ya, logistik kan. Ya, logistik. Kalau ke Asia agak jauh, kecuali ya barang-barang tadi misalnya plywood, yang barang-barang keras yang tidak perlu fresh karena kan bisa naik kapal, bisa ini ya. Tapi kan barang dari Eropa itu relatif lebih mahal kalau kita komparasi dengan datangnya barang dari kawasan Asia, terutama Indonesia deh, misal Pak Dubes. Karena Yunarnia sudah punya free trade agreement dengan beberapa negara Eropa, bahkan dengan Amerika, Kanada, dia sudah ada free trade agreement. Jadi ini lebih murah dibandingkan dengan kita, terutama dengan Indonesia itu jatuhnya lebih mahal. Oleh karenanya, dan salah satu PR saya ini adalah untuk ada suatu pengaturan perdagangan karena mahal dan kalau bicara mengenai tadi bahan makanan yang masuknya masih tinggi di sini gitu. Jadi itu yang memang Yordania tidak mengincar Indonesia, tidak melirik Indonesia sebagai ya pertama ya, satu kita saudara karena seiman, yang kedua karena kita punya pasar besar, tidak coba dilirik oleh Yordan, Pak Dubes. Ya begitu sih gitu. Jadi kayak jadi kalau Jordan ini beberapa pengusaha ini mengimpor kayak makanan-makanan dari Indonesia seperti misal seafood misal. Seafood dulu ya, tapi ini ya itu lagi-lagi ketika penerbangannya terhenti. Jadi kalau susah dari Indonesia karena penerbangan ke Jordan dari Asia yang langsung, maksud saya itu sekarang udah tidak ada. Dulu tuh masih ada bahkan dari Bangkok dan Kuala Lumpur gitu, tapi sekarang sama sekali penerbangan Asia itu tidak ada ke Jordania. Jadi semua kalau ke Jordania harus lewat Qatar, Dubai, Abu Dhabi, Turki gitu. Jadi cost-nya ini agak cost logistik ya, jadi pengaruh juga ke output-nya. Ini ada yang bertanya, Pak Safruddin Nasution bertanya tentang bagaimana peninggalan peradaban Islam di Yaman, di Yordania. Apakah masih terjaga dengan baik dan terawat dengan baik oleh negaranya dan juga masyarakatnya? Ini Pak Dubes, itu pertanyaan bagus nih Pak Dubes. Itu ya, peninggalan Muslim ya. Peradaban Islam, ya. Kan ada makamnya Nabi Syuaib di sini, terus di dekat Aman itu ada Gua Al-Kahfi, itu juga dirawat, Gua Al-Kahfi yang ada di surat Al-Kahfi itu berarti di situ. Iya, di situ yang yang 7 pemuda itu yang tidur itu di dalam. Itu dan jadi salah satu objek bagi peziarah Indonesia kalau setelah umroh atau menuju Al-Aqsa ke sini itu selalu mampir ke Gua Al-Kahfi, itu ada masjidnya dan situs-situs lainnya itu semua terjaga baik karena bagi Yordania selain ini untuk menjaga peninggalan peradaban Islam, ini juga untuk menarik turis wisatawan juga karena mungkin saya tambahkan pula bahwa Yordania sangat juga tergantung dengan pariwisatanya. Ya, tapi gimana caranya bisa mengajak wisatawan asal Indonesia kalau kita tidak punya direct flight ya, atau minimal flight yang lebih enak lah gitu Pak Dubes? Iya, itu dia, ini yang kita juga sedang pikirkan karena kalau direct flight itu penerbangan langsung kan harus ada penerbangan yang balik bolak-baliknya ya. Nah ini yang kita lagi sedang jajaki
lebih baik warga Yordan ini kalau ke Indonesia lebih banyak kemana. Sementara ini sih walaupun belum ada riset yang mendalam, tapi dari beberapa yang saya temui, mereka lebih senang ke Bali. Ke Bali, bukan ke daerah dingin misal Bogor atau Bandung? Nah, mereka senang ke Bali karena ya terutama kalau yang muda-muda untuk honeymoon. Gitu ya. Jadi Bali memang sudah dikenal, tapi kita coba dengan tujuan wisata lain ya. Ini Labuan Bajo nggak mau dijual Pak Dubes. Labuan Bajo kan hampir sama dengan Bali, tapi lebih perawan lah ibaratnya. Ya, kita waktu itu saya juga sudah perkenalkan Labuan Bajo juga. Nah ini nanti yang terutama buat yang muda-muda, apalagi tahun ini kan sudah ada GP ya, itu mungkin bisa jadi daya tarik. Ya walaupun kalau di Timur Tengah GP-nya ada kan di Bahrain kalau nggak salah. Jadi siapa tahu mereka juga tertarik untuk nonton GP di Indonesia. Ini dijual nanti ya, nanti main. Iya. Ya, di sana minat orang ke Indonesia banyak tidak Pak Dubes untuk dijadikan Indonesia sebagai destinasi wisata? Untuk Yordania walaupun 2 tahun terakhir ini dengan adanya pandemik sama sekali tidak ada kunjungan ya, dan kita sedang mengupayakan juga agar warga Yordania bisa kembali untuk bisa berkunjung ke Indonesia, karena kan ada beberapa peraturan yang keimigrasian yang perlu disesuaikan. Tapi warga Yordania sebelumnya cukup tertarik. Tadi yang saya sampaikan lebih ke untuk yang muda-muda itu ke Bali, kalau yang mungkin sudah berumur ya ke kota-kota Jakarta, ke Bandung gitu ya, atau ke Padang gitu ya, Pak Dubes ya. Ya, ini jadi PR nih Pak Dubes, karena mempromosikan itu butuh biaya tinggi, butuh effort yang tinggi. Apa upaya dari KBRI di Jordan, Pak Dubes? Ya, Pak, memang benar biaya tinggi, tapi kita coba memanfaatkan dengan anggaran yang ada dan memanfaatkan juga sosial media. Sosial media ini kan bagaimanapun juga merupakan sarana yang efektif ya di sini yang kita melalui Twitter, melalui YouTube, dan nantinya kita sedang rancang juga untuk kemudian ke media cetak di sini atau radio gitu ya. Pasang advertising itu ya, terselubung lah ibaratnya gitu ya, Pak Dubes ya. Iya, gitu. Mereka kan dengan penggunaan sosial media harapannya lebih terjangkau lah dengan bisa masuk ke tangan masing-masing warga negara. Nah, Pak Dubes, secara umum orang Yordan tahu nggak Indonesia atau kenal tidak dengan Indonesia? Secara umum mereka kenal Indonesia, iya, karena salah satunya kita sesama mayoritas Muslim. Ya, Islam mayoritas ya. Kedua, mereka juga memahami Indonesia, terutama posisi komitmen Indonesia untuk memperjuangkan Palestina. Jadi mereka mereka memahami secara umum, kenal Indonesia, terutama terkait Palestina. Di sini di Yordania ini kan juga ada beberapa camp-camp pengungsi ya, dan masyarakat Indonesia maupun pemerintah Indonesia secara rutin kan memberikan bantuan-bantuan kemanusiaan dari berbagai macam filantropis di Indonesia itu memberikan bantuan melalui organisasi-organisasi penyalur bantuan di Yordania. Jadi secara umum saya katakan mereka tahu, memahami dan mengenal Indonesia. Syukurlah ya kalau kita dikenal sebagai negara yang baik nih. Nah, warga negara kita kalau di Yordan tinggal untuk apa? Misal untuk bekerja atau studi atau mungkin sama keluarga di sana, Pak Dubes? Besar memang bekerja ya, bekerja sebagai pekerja migran Indonesia. Ada yang kerja di rumah, pertokoan, dan juga di perhotelan itu. Dan juga ada mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang belajar di sini di Aman, di Irbid,
dan mut'ah ya. Jadi ada beberapa universitas. Kalau yang berkeluarga ada, tapi setahu saya jumlahnya tidak begitu banyak ya dibandingkan yang sebagai PMI maupun sebagai mahasiswa. Iya, Pak Dubes ada rencana mudik mungkin Pak Dubes? Kita sebagai kepala perwakilan tidak boleh mudik. Tidak boleh mudik. Saya sudah tahu sebenarnya, tapi saya coba tanyakan saja. Nggak kangen dengan kampung halaman? Kampung halaman di mana Pak Dubes? Kampung halaman saya lahir besar di Jakarta. Kalau ini ya di Jakarta, tapi kalau leluhur saya ya di Jawa Tengah lah gitu. Nggak kangen Pak dengan makanan Jawa gitu Pak, atau makanan Jakarta gitu Pak? Ya, jangan ngomong makanan dong, lagi saya ini masih puasa nih. Mudah-mudahan rangsangan saya bisa membuat Pak Dubes selepas Lebaran bisa pulang ya, nengok keluarga sedikit. Nanti kita ketemu di Jakarta Pak, kita main-main bareng nanti Pak. Ya. Ya, tetap sehat Pak. Selamat menyambut berbuka puasa karena masih cukup lama. Mudah-mudahan masih kuat ya Pak Dubes ya. Ya, insya Allah kita sama-sama sehat dan melaksanakan ibadah puasa sampai akhir. Dan tentunya saya juga mengharapkan kita semua selalu diberkati ya, dalam pelaksanaan. Doa kami dan juga salam kami untuk warga negara Indonesia dan juga warga negara Jordan dan juga Palestina. Terima kasih Pak Dubes atas waktunya bersama Radio El Sinta. Pak Dubes tetap sehat Pak Dubes. Terima kasih. Salam. Selamat siang Pak Dubes. Terima kasih untuk Anda pendengar Radio El Sinta sudah bersama kami dalam interaksi Dubes RI, dan kami akan hadirkan interaksi Dubes RI besok pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Negara mana lagi yang akan kami ajak Anda kunjungi? Anda harus menyimak terus ya, hanya di Radio El Sinta besok pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Saya Asrofi, Assalamualaikum.